Dan diperas Pancasila itu dari Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, gotong royong. Ya, itu juga konsep ketuhanannya, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu serius, problemnya serius sekali buat kita. Itu kalau kalian mau berjuang, kalian masuklah parlemen. Karena semakin banyak di parlemen yang katakanlah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sangat dimungkinkan hukum Islam itu berlaku. Kan kita tahu jual beli hukum di negeri kita ini udah amat sangat ketenaran. Ya. Nah ini tanggung jawab presiden. Jangan dibesar-besarkan kasus Ali Jaber, penusukan Ali Jaber, jangan dibesar-besarkan. Toh Ali Jabernya kan tidak mati gitu. Itu komentarnya. Dalam surat Al-An'am ayat 123 itu akabiro mujrimin. Jadi pembesar-pembesar yang jahat. Apa kejahatannya? Nipu rakyat. Sampai kapanpun dalam konteks konstitusi, mau suka atau tidak suka, Jokowi presiden kita. Kita harus hormati. Tapi ketika dia nggak benar ya tegur dong. Betul. Tapi orang Islam? Kok orang Islam ini pejabat lagi? Kok benci banget sama Islam? Dalam konteks kembali ke orang gila, ya, ini yang gila adalah yang mengkondisikannya. Maka di seluruh dunia saya pelajari dengan serius, tidak ada dasar negara mendasari dirinya kepada Tuhan kecuali Indonesia, dan Tuhan itu Allah. Kalian mau kafir juga boleh, boleh silakan mau kafir, mau komunis juga boleh, tapi jangan bawa-bawa kepada kenegaraan, karena ada TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang melarang haramnya ideologi komunis. Itu kalau mau taat sama hukum. Seingat saya 6 bulan lalu Anies telah melakukan untuk lockdown. Betul? Betul. Semua ingat? Betul. Tapi siapa yang menentang? Betul. Pemerintah pusat yang menentang. Betul. Kalian bertanggung jawab, mati ribuan orang tuh kalian bertanggung jawab tuh. Maka saya nggak kenal. Kalau faktanya terkait dengan Ahok. Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. Halo, apa kabar sahabat Wan Kawan TV One? Jumpa lagi bersama saya Duli Duance, tukang tanya, bukan reporter, bukan juga host, khusus untuk keliling-keliling ketemu dengan kawan-kawan yang sifatnya tokoh, termasuk Kang Egy Sujana Mastal. dan beberapa yang lain. Egy Sujana Mastal. Oh, Egy Sujana, Mas, baru itu. Iya, tambahan dari Oh, kakek. Egy Sujana Matsal. Mastal. Oh, apa sih artinya, Kang? Bukan arti itu, nama itu. Nama lahir. Ya, Oh, dalam Subhanahu wa Ta'ala. nama dari kakek luhur. Oke. Jadi sahabat Wan Kawan TV One, hari ini saya akan meminta Kang Egy dalam perspektifnya dia, dalam perhatian dia selama ini. Kan beberapa hari yang lalu ada kejadian yang berurutan di tanah Sumatera, di Pulau Sumatera, yaitu pembacokan imam di Oki, Kabupaten Kayu Agung. Alhamdulillah ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggal dunia, imam tersebut. Lalu beberapa yang lalu baru viral lagi di daerah Lampung, itu Syekh Ali Jaber malah mau dibunuh tapi sempat ditangkis sebelah dan luka dan kena di sebelah kanannya, tang sebelah kanan, dia mendapatkan jahitan 10 jahitan kalau tidak salah. Nah, untuk itu fenomena seperti ini saya akan tanya ke Kang Egy, karena Kang Egy pasti tahu semua deh tentang hal itu. Gimana, Kang? Ya, itu suatu keadaan yang sudah terjadi. Jadi pertanyaan seriusnya itu kan bukan pertama kali. Iya. Tapi kenapa berulang-ulang itu terjadi? Dengan asumsi demikian itu namanya ada by design. Jadi ada by design, disengaja, dibuat, dikondisikan menjadi satu peristiwa penusukan dan lain-lain proses pembunuhan. Yang kedua, fenomenanya dinyatakan setiap yang berkait dengan ulama
atau pendakwah itu pelakunya disebut orang gila. Nah, itu. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau buat pejabat kayak Wiranto, pernah juga kan Wiranto ditusuk itu, langsung disebut orang itu teroris. Jadi ada standar ganda yang luar biasa yang bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45. Mengatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi harusnya equal, kebersamaan dalam kesetaraannya itu harus ada namanya hukum. Ya. Masa hukum beda-beda, buat pejabat beda, buat rakyat beda, itu hukum apa itu zaman dulu juga mungkin zaman jahiliyah ya. Tapi kalau konteks modern kita sekarang ini nggak dikenal dan udah diatur dalam UUD 45 tadi, pasal 27 ayat 1. Kemudian yang ketiga, konstruk berpikirnya. Konstruk berpikir secara hukum pidana, ini orang banyak beredar di medsos saya lihat, kalau dibilang orang gila, nggak diproses oleh polisi, ya kan? Karena orang gila ada pasal 44 di KUHP untuk diignore atau diabaikan karena kegilaannya itu atau ketidakwarasannya itu. Nah 3 poin inilah saya kira yang perlu didalami. Yang pertama kaitan dengan udah berulang-ulang ya kejadian seperti ini. Ini menunjukkan tidak ada perhatian yang serius dari aparat ya terhadap satu situasional yang seperti ini. Yang kedua, yang berbahaya orang berpikir. Bagi kita-kita yang cerdas kan pasti mikir, masa nggak mikir kita? Apa dalam konteks kecerdasan dalam kaitan dengan ilmu hukum? Ya itu tadi by design. Jadi memang disengaja. Karena contohnya by design itu ketika dilaporin polisi, polisi langsung nyambut. Dan kemudian tidak memproses karena ini orang gila. Ya. Tapi kalau yang berhadapan dengan mereka langsung diproses. Kan banyak di medsos dan di media lain yang menjelaskan itu. Ya. Nah, jadi perhatian pentingnya buat umat, kalau ini benar by design dengan asumsi-asumsi tadi, maka cara menghadapinya kisos. Islam mengajarkan kisos. Langsung dihakimi di tempat. Itu ada dalilnya untuk itu. Dalam perspektif hukum pidana secara umum namanya overmah. Overmah itu keadaan tak terkendali, siapa yang menghadapinya bisa bertindak. Misalnya contoh sederhana, suami capek pulang kerja, pas pulang ke rumah, istrinya lagi selingkuh. Kemudian dibunuh misalnya. Enggak masalah itu, secara overmah itu. Udah terkendali yang luar biasa. Ya, karena satu situasi overmah. Nah, lihat begitu, lain kali menurut saya kisos saja langsung. Ya. Jadi kita nggak lagi terjebak kepada wah ini by design, by ini, sikat aja langsung. Ya, untuk dalam pengertian ilmu hukum itu namanya overmah. Ya, artinya orang boleh melakukan bela diri. Ini bela diri. Nah, umat yang menjaga responsif segera. Ya. Jadi jangan lagi pakai diserahkan polisi. Bagaimana diserahkan polisi orang nggak diproses? Ya. Itu satu contoh yang mendasar dalam pengertian yang lebih jauh untuk kita melihat sebagai itu apa, suruh ke lantai 4. Lalu dalam pengertian ini, dalam pengertian yang situasional seperti ini, kita umat itu janganlah on, ya, tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Itu prinsip Osjobdil, benar. Tetapi dalam konteks praktek, kita harusnya menyadari penuh bahwa di lapangan terjadi situasional yang tak terkendali. Bagaimana orang mau ceramah baik-baik? Nah, ini juga bertentangan saya dengan pendapatnya Menteri Agama yang mengatakan good looking. Orang-orang yang good looking maksudnya enak dilihat, enak dipandang. Kemudian itu menjadi satu bahasan yang orang hafiz Quran
dan lain sebagainya yang baik-baik itu yang menjadi cikal bakal radikal. Nah, pertanyaan saya, yang melakukan kemarin itu good lookingnya di mana? Ya, nggak ada good lookingnya sama sekali, brutal begitu, ya kan? Nah itu Menteri Agama gimana logika berpikirnya coba? Coba jawab fakta ini. Jadi maksud saya, ini Allah memberikan satu tabir yang dibuka, bahwa selama ini nih jahat gitu loh. Ada kejahatan yang luar biasa dari pembesar-pembesar negeri ini kepada kepentingan tegaknya agama Allah, agama Islam. Saya menyadari betul itu. Termasuk isu yang terbaru HIP ini. Sampai sekarang belum juga di-drop dari prolegnas itu. Padahal sudah terjadi tindak pidana makar secara ideologi. Apa dasar saya? Pasal 107 dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 yang menyatakan ideologi yang disimpangi itu ya bukan sebenarnya ideologi, karena yang ideologi yang dimaksud Pancasila 18 Agustus 45. Sementara ada teman-teman lain dari PDIP khususnya saya lihat ADART-nya, visi misinya itu telah melakukan satu tindak pidana. Kenapa? Karena yang dipakai Pancasila 1 Juni 45. Nah itu kan sengaja, berarti by design kok memakai yang sudah nggak kepake gitu. Bahkan Soekarno sendiri sebagai pengusul, ya, saya ulangi nih, pengusul Pancasila itu di samping ada ya Profesor Yamin, ada juga Supomo, ada juga Soekarno. Nah Soekarno itu tanggal 1 Juni 45. Mereka itu menjadi satu kondisi yang objektif sudah ditolak karena Soekarno pun juga menerima tanda tangan Piagam Jakarta 22 Juni. Artinya kan nggak kepake 1 Juni. Kenapa itu dimunculin lagi? Kenapa jadi ada di ADART pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABC dan pasal 10 serta di visi misi anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP. Yang ketiga itu ada jadi RUU. Nah, RUU itu udah pakai uang negara, udah rapat, semua fraksi udah terlibat, kecuali PKS dan Demokrat. Maka dalam perspektif itu harusnya dikatakan menjadi satu tindak pidana. Telah terjadi itu, telah terjadi. Apa bukti telah terjadi? Karena dia memakai 1 Juni dan diperas Pancasila itu dari Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, gotong royong. Ya, itu juga konsep ketuhanannya ketuhanan yang berkebudayaan. Itu serius, problemnya serius sekali buat kita. Ya, karena konsep Islam itu ketuhanan yang Maha Esa. Rujukannya siapa? Allah. Dan itu ada di mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka logika hukumnya di negeri ini seyogjanya secara ilmu hukum berlaku hukum Islam. Seyogjanya, gitu loh, brother Dol, ya. Maka siapa yang harus memberlakukan? Nah, kita lihat pasalnya. Ada pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 UUD 45 menyatakan bahwa presiden dan DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang ya dengan persetujuan DPR. Sebaliknya gitu, kalau DPR yang ngajukan, presiden yang menyetujui. Itu undang-undang dasar 45. Logika berikutnya, apabila iman Islam dan ketakwaannya presiden dan DPR-nya tinggi, kuat, dibanggakan, tidak mustahil lahir hukum Islam. Tidak mustahil. Nah, logika terbaliknya gimana? Kalau presiden imannya lemah, pemahaman Islamnya juga nggak ngerti, nggak takwa kepada Allah, ya nggak paham satu ayat pun apa, nggak pernah baca, nggak tahu gitu loh. Nggak mungkin lah lahir hukum Islam, nggak mungkin. Dan ini yang ngomong sendiri Soekarno. Soekarno pernah mengatakan bahwa dalam salah satu pidatonya, kan banyak pidato Soekarno ya, itu kalau kalian mau berjuang, kalian masuklah parlemen. Karena semakin banyak di parlemen yang katakanlah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sangat dimungkinkan hukum Islam itu berlaku.
Itu Soekarno, bisa dicek file-filenya itu. Bukan Egy Sujana, saya belum lahir waktu itu kan. Kang, waktu era Presiden Gus Dur kan, Abdul Rahman Wahid kan, kasus-kasus seperti orang gila ini pernah terjadi, kolor hijau, udah tuh apa. Ada nggak korelasinya ke sekarang? Ada, nggak mungkin nggak ada. Ada, saya berani bertaruh secara intelektual ada. Tapi dengan asumsi-asumsi, saya nggak bisa kasih bukti. Tapi logika ini nggak bisa dibohongi. Ya, seperti sekarang misalnya, tahun 48 ada pemberontakan PKI, oke? Diulangi lagi 65, oke? Diulangi lagi 1984, kasus Tanjung Priuk. Sama substansinya soal Pancasila. Kemudian sekarang lagi 2020. Diulang lagi. Nah, ini yang disebut bahaya laten tuh itu. Jadi nggak mungkin nggak ada kaitannya, pasti ada kaitannya. Ya. Oleh karena itu harus dipotong secara objektif. Bagaimana ngatasinya? Tadi saya udah ngajarkan overmah. Ada kejadian sikat, habis. Ya, habisi langsung situ. Nggak ada lagi. Sebab kalau diserahin ke polisi kita nggak tahu, maafkan saya tidak bermaksud menuduh ya. Kan nggak tahu, nggak diproses. Bisa aja malamnya bebas, malamnya apa, besoknya masuk lagi, bisa aja begitu orang. Kan kita tahu jual beli hukum di negeri kita ini udah amat sangat kentara. Ya. Nah ini tanggung jawab presiden. Nah saya ingatkan ada surat Al-Ma'idah, Al-Quran ini Al-Ma'idah ayat 32. Ya coba ada Al-Quran yang digital nggak, saudara Deng? Al-Ma'idah 32. Di situ dijelaskan bahwa siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang jelas itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Quran lu itu. Saya mengingat lagi waktu kasus kecurangan pemilu yang dahsyat dipersoalkan banyak orang. Sampai ada mati orang 800-an lebih, KPPS. Satu pun nggak ada yang diproses, satu pun. Walaupun barang buktinya ada. Oh iya jelas juga ada. Kenapa nggak ada otopsi? Kenapa nggak dilarang otopsi? Kenapa dilarang otopsi? Iya nggak bisa waktu itu. Keluarga dianggap suruh nerima aja. Padahal itu manusia. Quran bilang satu orang saja. Ya, Al-Maidah itu ayat 32 tuh. Sama dengan membunuh manusia. Itu logikanya. Quran kan nggak mungkin salah, bos. Ya, betul. Masa Quran salah? Allah yang bikin, bukan kita. Oleh karena itu kontroversialnya sekarang, bagaimana presiden kita berpandangan yang bertolak belakang dengan penjelasan Al-Quran, ayat Quran. Al-Maidah ayat 32. Saya ulangi, Al-Maidah ayat 32. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus begini, kenapa saya berani menyebut ini by design? Ada Al-Qurannya, yaitu surat Al-An'am ayat 123. Dalam surat Al-An'am ayat 123 itu akabiro mujrimin. Jadi pembesar-pembesar yang jahat. Apa kejahatannya? Nipu rakyat. Ada di situ. Nah sekarang kita lihat pembesar-pembesar kita ini penipu rakyat apa tidak, gitu loh. Inilah terbuka. Nah nanti kalau saya udah buka gini, mungkin ente di delete lagi gitu deh. Enggak berani jangan delete saya. Ya, oleh karena itu harus, dan juga jangan jadi fitnah. Karena ini bukan ujaran kebencian. Betul. Tapi ini ungkapan fakta. Betul. Yang harus diproses. Jangan dijadikan ujaran kebencian. Nggak ada sedikit pun ujaran kebencian. Nggak ada. Sampai kapanpun dalam konteks konstitusi, mau suka atau tidak suka, Jokowi presiden kita. Iya. Kita harus hormati. Betul. Tapi ketika dia nggak benar, ya tegur dong. Betul. Jangan kita cicing wae. Cek Sunda mah. Ya. Ngajedok wae di imah ya. Itu mah hardolin wae, dahar modal ulin wae. Ya. Jadi karena itu dengan hormat, saya sangat hormat dengan Pak Jokowi, sudi kiranya amanah yang Allah berikan sama Anda, berbuatlah sesuatu, karena bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam, termasuk Anda. Apakah Anda nggak tersinggung? Agama Anda kan Islam. Kenapa Islam dibikin radikal, dibikin teroris, kok Anda cicing wae? Mesti Anda tersinggung juga kalau agama Anda Islam. Ini logika. Kok merasa kayaknya seolah-olah Menteri Agama juga agamanya bukan Islam? Kok saya nggak pernah lihat ya, atau nggak pernah dengar ada orang Kristen benci sama Kristennya, ada orang Buddha benci sama Budanya, ada orang Hindu benci sama Hindunya. Belum lihat tuh saya. Tapi orang Islam? Kok orang Islam ini pejabat lagi, kok benci banget sama Islam?
Ini ada apa ini? Itu yang saya maksud by design. Ya, ini by design gitu. Oleh karena itu mungkin dengan cara gini kita membantu tegaknya agama Allah yang benar. Kita berani bicara kebenaran, mengingatkan presiden sekalipun kita ingatkan jangan begitu. Anda ini dibatasi kekuasaannya oleh undang-undang. Ya, dibatasi oleh keyakinan Anda kepada Islam. Islam punya aturan. Nggak benar begitu. Dan Quran sudah bicara tadi Al-An'am ayat 123. Ya, kalau Anda tidak sebagai akabiro mujrimin, penjahat-penjahat yang besar atau pembesar-pembesar yang jahat, rubah dong. Buat kebijakan yang baru. Tambahan lagi tentang Soekarno. Dia menurut saya husnul khotimah dalam konteks tata negara. Apa? Dia menyudahi perdebatan ideologi ini. Dengan apa? Dekret Presiden 5 Juli 59. Apa poinnya? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dijiwai semangat Piagam Jakarta. Itu terkenal 5 Juli 1959. Artinya apa? Soekarno nggak pakai lagi yang 1 Juni. Nah pertanyaan seriusnya, kenapa anaknya Ibu Mega kok masih pakai yang 1 Juni? Otot lagi. Bahkan mau peras-peras Pancasila jadi gotong royong. Dan PDIP mau lagi semuanya. Mestinya kan ada protes. Itu kan sana banyak profesor doktor. Saya kenal ada jenderal juga. Kok nggak ada yang mengingatkan? Saya ingatkan sekarang dalam konteks intelektual. Saya nggak punya kemampuan lain-lain. Ya. Tapi intelektual itu menjelaskan segalanya. Soekarno sendiri, ayah Anda yang tercinta, yang menjadi proklamator bangsa kita ini merdeka, telah menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu Soekarno. Maka saya bilang dia husnul khotimah. Mudah-mudahan diterima amalannya oleh Allah ya. Tapi pengikutnya, anaknya kalau durhaka ya bisa neraka paling bawah. Apalagi nggak percaya hari akhir katanya. Nah, oleh karena itulah dalam konteks kembali ke orang gila, ya, ini yang gila adalah yang mengkondisikannya. Itu yang gila. Dia pikir kita bodoh, undang-undang bisa dikelabui dengan pasal 44 KUHP. Tidak. Saya ingatkan kalau itu terjadi lagi, jamaah yang langsung lihat eksekusi. Ya, eksekusi. Ya, kisos dalam Islam. Dan kisos itu ada di Al-Quran. Dan Al-Quran itu rukun iman kita, agama yang diyakini di Indonesia dan dibenarkan secara agama Islam itu agama resmi di negeri ini. Jadi Al-Quran berhak berlaku menjadi satu kondisi hukum yang harus dipraktekkan. Jadi jangan dipikir dengan logika begini, oh kita kan bukan negara Islam, nggak ada urusannya. Nggak ada urusan dengan itu. Urusannya adalah negara kita, dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Presiden dan DPR yang harus memberlakukan hukum Islam. Maka logika hukum berikutnya, memberlakukan hukum Islam adalah suatu kewenangan dan keabsahan yang tidak bisa ditentang. Nah, Indonesia ini negaranya berdasar kepada tauhid, Tuhan yang Maha Esa. Maka di seluruh dunia saya pelajari dengan serius, tidak ada dasar negara mendasari dirinya kepada Tuhan kecuali Indonesia. Dan Tuhannya itu Allah. Kalau bukan itu juga kita nggak mungkin merdeka juga, udah 350 tahun kok. Tapi ketika menyadari Allah yang berkuasa, teriakan takbir Allahu Akbar atau merdeka, menang kita. Menang. Itu faktanya. Fakta. Jadi jangan diputar-putar balik. Nah, sebaliknya, saya ingat juga secara ilmu ideologi dari konteks Pancasila dikaitkan dengan tata negara, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, sila keberapa tuh? Pertama. Sila pertama. Artinya yang mendasari semua sila-sila. Oke? Nah, inilah yang mau dipotong sama HIP itu. Dipotong, nggak boleh ada, ganti aja gotong royong. Jadi untuk memotong berlakunya hukum Islam, ini harus cerdas kita, jangan dibohong-bohongi. Yang kedua, kalau tidak ada ajaran Islam,
saya ulangi lagi. Jika tidak ada ajaran Islam yang berupa ayat Quran, ya ayyuhal kafirun gitu, ya kan? Sampai lakum dinukum waliyadin. Jelas itu, hei orang kafir, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku nggak sembah yang kamu sembah, aku nggak sembah yang kamu sembah. Kamu aku. Clear? Itu toleransi paling top. Artinya apa? Kalian mau kafir juga boleh silakan mau kafir. Mau komunis juga boleh, tapi jangan bawa-bawa kepada kenegaraan. Karena ada TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang melarang haramnya ideologi komunis. Itu kalau mau taat sama hukum. Lebih jauh lagi, apabila tidak ada ajaran Islam yang toleran seperti itu, secara hukum ansih, orang-orang non-muslim tidak boleh hidup di negeri ini. Karena apa? Bertentangan dengan sila pertama. Anda coba apa? Konsep Tuhannya Trinitas, punya siapa itu? Konsep Tuhannya Trimurti, punya siapa itu? Itu di luar agama Islam. Nggak ada sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada, mana logikanya susah. Ketuhanan Maha Esa itu hanya punya ajaran Islam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah yang dipakai jadi dasar oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo di dalam menjelaskan dirinya untuk konteks kenapa Piagam Jakarta nggak dipakai waktu itu 18 Agustus. Ini sidang PPPKI 18 Agustus 1945. Protes dari Ki Bagus mesti ada penggantian dari 7 kata yang dicoret. 7 kata yang Pancasila itu, yang Piagam Jakarta kan dicoret tuh, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret. Nah, tawaran gagasan Ki Bagus adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, istilah yang Maha Esa Ki Bagus ambil dari surat Al-Ikhlas. Inilah substansi negara kita ini, dasarnya sesungguhnya surat Al-Ikhlas. Ini sejarah ada di Risalah Perundang-undangan, bukan karangan Egy Sujana. Saya belum lahir waktu itu. Nah, tapi mengapa kok kita dimusuhi terus? Iya. Ya, sahabat kawan TV One, berbicara dengan Kang Egy Sujana ini nggak bisa hanya dengan durasi 30 menit. Semestinya kita harus 1 hari full. Amin ya Allah. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali. Beliau intelektualnya, wawasannya sangat bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan satu hal seperti Undang-Undang Dasar, lalu tentang rancangan Undang-Undang HIP, dia sangat hatam bahwa itu akan membahayakan bagi negara kita. Lalu ini Kang, saya tanya, doktor atau profesor sekarang? Profesor lah. Benar profesor? Profesor benar, dari Asian University Malaysia. Oh, Malaysia. Tanggal 3 Desember 2019. Kok baru digemar-gemurin sih? Ya ngapain, malu-maluin aja itu kan. Itu kan konsekuensi logis aja. Kalau dalam paparan ilmiah ya harus disebut. Ada, kalau mau lihat bukti-bukti administrasinya ada. Tapi memang belum pelantikan. Oh, gitu. Makanya saya juga, karena COVID, masuk COVID duluan kita. Susah, di lockdown. Nah ini juga masalah ini. Dengan COVID kita kurang lebih 59 negara katanya. Yang menolak kita, melockdown kita. Malu aja. Nah itu. Juga sekarang yang disalah-salahin Anies. Saya ingatkan nih, saya tidak bela Anies, tapi saya bicara fakta hukum. Seingat saya, 6 bulan lalu Anies telah melakukan untuk lockdown. Betul? Betul. Semua ingat? Betul. Tapi siapa yang menentang? Betul. Pemerintah pusat yang menentang. Lahirlah PSBB. Dan ingat lagi PSBB ini, kalian jangan salah membuat istilah. Dia itu pembatasan sosial berskala besar, ya kan? Betul. Bukan pelarangan. Kok sekarang prakteknya pelarangan-pelarangan? Balik jadinya. Ah ini nggak benar ini. Nggak benar. Jadi kasihan Anies sebagai gubernur, dia bicara udah benar, udah kerja keras, udah apa, udah banyak yang sampai sekda saya dengar hari ini mati katanya. Iya, betul. Pak Saiful. Nah, semoga diterima amalnya oleh Allah. Amin ya Allah. Itu artinya kerja keras mereka itu untuk melockdown. Tapi yang menolak siapa? Jangan ini bukan balik-balik, menghindar dari resiko. Kalian bertanggung jawab, mati ribuan orang tuh kalian bertanggung jawab tuh.
Kan harusnya kalau lockdown pada waktu itu kan logika berikutnya nggak ada kematian. Udah selesai. Kalaupun ada kecil sekali, seperti Vietnam. Betul. Vietnam aja Bisa melakukan. bisa mengaturkan itu, luar biasa itu. Baik. Ya. Sahabat Wan Kawan TV One, dalam wawancara kami hari ini membahas tentang by design-nya orang-orang gila itu. Iya, Dan banyak sekali tadi dipaparkan oleh Kang Egy. Dan di samping masalah kita berbicara tentang orang-orang gila yang orang gila sepertinya sudah desain, dia membangun isu-isu baru, ada yang baru nongol lagi, kayak gitu Kang ya. Iya. Jadi orang perhatiannya ke orang-orang gila itu. Itu namanya by design. Iya, itu by design. Harus disentikan. Iya. Tapi pada dasarnya konsepnya bahwa Kang Egy tidak dia mengada-ada bahwa itu by design, tidak, dia punya data dan fakta yang benar. Nah, untuk itu kawan TV One, selamat berjumpa lagi dalam wawancara kami dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi ingat, saya masih banyak akan menggali kemampuan Kang Egy untuk membahas tentang negara kita ini. Untuk itu, kawan sahabat TV One, jangan lupa like, subscribe, komen, share untuk channel Kawan TV One. Salam jumpa, terima kasih Kang Egy. Allahu Akbar. Salam. Ya, amin. Amin. Semoga dipimpin oleh Bang Dul. Sukses. Wan Kawan TV One. Wan Kawan TV One. Allahu Akbar. Ini Allahu ini Akbar. alumni TV One. Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cakep. Bang Nur. Yeay. Selesai, komennya banyak, yang nonton banyak. Langsung streaming ya? Kang, langsung streaming Kang? Iya, Facebook. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Banyak ngomong deh lu. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. Di lockdown. Nah, ini juga masalah ini. Dengan COVID kita kurang lebih 59 negara katanya. Yang menolak Kita melockdown kita. di Malu aja. Nah, itu. Juga sekarang yang disalah-salahin Anies. Saya ingatkan nih, saya tidak bela Anies, tapi saya bicara fakta hukum. Seingat saya, 6 bulan lalu Anies telah melakukan untuk lockdown. Betul? Betul. Semua ingat? Betul. Tapi siapa yang menentang? Betul. Pemerintah pusat yang menentang. Lahirlah PSBB. Dan ingat lagi PSBB ini, kalian jangan salah membuat istilah, dia itu pembatasan sosial berskala besar, ya kan? Bukan pelarangan. Kok sekarang prakteknya pelarangan? Balik jadinya. Nah, ini nggak benar Informasi ini. nggak benar. Jadi kasihan Anies sebagai gubernur, dia bicara udah benar, udah kerja keras, udah apa, udah banyak yang mas, sampai sekda saya dengar hari ini mati katanya. Tinggal, ya betul. Pak Saiful. Pak Saiful. Nah, semoga diterima amalnya oleh Allah. Amin ya Allah. Itu artinya kerja keras mereka itu untuk melockdown. Tapi yang menolak siapa? Jangan ini Balik-balikin. bukan balik-balik, menghindar dari resiko. Kalian bertanggung jawab, mati ribuan orang tuh kalian bertanggung jawab tuh. Kan harusnya kalau lockdown pada waktu itu kan logika berikutnya nggak ada kematian. Udah selesai. Kalaupun ada kecil sekali, seperti Vietnam. Betul. Vietnam aja Bisa melakukan. bisa mengaturkan itu, luar biasa itu. Baik. Ya. Sahabat Kawan TV One, dalam wawancara kami hari ini membahas tentang by design-nya orang-orang gila itu. Iya, Dan iya. banyak sekali tadi dipaparkan oleh Kang Egy. Dan di samping masalah kita berbicara tentang orang-orang gila yang orang gila sepertinya sudah desain, dia membangun isu-isu baru, ada yang baru nongol lagi, kayak gitu Kang ya. Iya. Jadi orang perhatiannya ke orang-orang gila itu. Itu namanya by design itu. Iya, itu by design. Harus disentikan. Iya. Tapi pada dasarnya konsepnya bahwa Kang Egy tidak dia mengada-ada bahwa itu by design, tidak, dia punya data dan fakta yang benar. Nah, untuk itu kawan TV One, selamat berjumpa lagi dalam wawancara kami dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi ingat, saya masih banyak akan menggali kemampuan Kang Egy untuk membahas tentang negara kita ini. Untuk itu, kawan sahabat TV One, jangan lupa like, subscribe, komen, share untuk channel Kawan TV One.
Salam jumpa. Terima kasih Kang Egi. Allahu Akbar. Salam. Ya, amin. Amin. Semoga dipimpin oleh Bang Dul. Sukses. Wan Kawan TV One. TV One. Wan Kawan TV One. One. Allahu Akbar. Ini Allahu ini Akbar. alumni TV One. Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cakep. Bang Nur. Yeay. Selesai, komennya banyak. Yang nonton banyak. Langsung streaming ya? Kang, langsung streaming kan, Kang? Iya, Facebook. Kalau faktanya terkait dengan Ahok. Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika.